Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Dengan suara pelan, pintu yang berat itu terbuka. Rasanya seperti tidak ada udara, dan Long Hao Shen merasakan kekaguman yang tak tertandingi dari pembukaannya. Menarik kembali sedikit, Long Hao Shen menggunakan tangannya untuk menopang dirinya sendiri, mengambil posisi bertahan. Gerakannya lambat dan mantap, menghadapi niat tajam yang mengambil bentuk material. Begitu gerakannya stabil, cahaya keemasan yang intens menyala dari obstruksi surgawi. Sangat disayangkan bahwa bola kristal yang Hao-Han tidak dapat melihat situasi di bagian dalam gua ilusi ini, atau dia akan mengetahui dengan sangat terkejut, bahwa Long Hao Shen memanfaatkan obstruksi surgawi tingkat esensi. Selama 1 tahun meditasi mendalam ini, bukan hanya energi spiritual internalnya yang memperoleh dorongan besar. Tubuhnya mendapat manfaat dari energi spiritual yang meluap, baik energi spiritual eksternal maupun kekuatan mentalnya mencapai kemajuan besar. Orang bisa mengatakan bahwa melalui 1 tahun stabilisasi, Long Hao Shen memproses semua pengalaman bertarung, proses pelatihan, dan pertemuan yang menyenangkan, menyaring semuanya hingga batas terbesar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, selain perolehan energi spiritualnya, ia menjadi jauh lebih stabil dalam banyak aspek lainnya. Pintu melepaskan energi tajam yang tidak bertahan lama sebelum lepas. Di wajah Long Hao Shen orang bisa melihat rasa hormatnya yang tulus. Tidak diragukan lagi, di ruangan ini ada catatan kemampuan ksatria dari langkah ke-7. Pendahulunya telah meninggalkan teknik mereka di sini, sama seperti kehidupan mereka. Mereka sudah mati, tetapi darah mereka akan selamanya ada di setiap ksatria yang hidup. Melangkah melewati pintu, ada aula besar 10 meter persegi, dengan pintu di kedua sisinya. Di pintu kiri ada simbol perisai, dan di pintu kanan ada 2 pedang. Ini adalah simbol kemampuan Guardian Knight dan kemampuan Retribution Knight. Setelah Long Hao Shen merenung sebentar, dia masih memilih untuk menuju pintu dengan perisai terukir di atasnya, mendorong pintu. Segera, perasaan tebal menyerbu indranya. Benteng Tenggara. Bang! Cahaya perak terang meledak di ketinggian. Ini mengurangi elang setan berkepala ganda menjadi beberapa bagian. Sebuah perisai besar disapu secara horizontal, kali ini menghancurkan iblis berbilah ganda yang baru saja selesai memanjat tembok kota. Dibalut baju besi spasial, Wang Yuanyuan berdiri dengan bangga di pintu masuk. Armor peraknya tertutup noda darah, membuatnya semakin sulit untuk membedakan warnanya. Cahaya perak yang baru saja naik adalah Space Splitting Saute yang ditembakkan oleh Divine Soul Shield-nya, dan sapuannya adalah Revolving Splitting Shield. Pada saat ini, dia menginjak tembok kota. Di tangan kirinya, sebuah helikopter yang tampak seperti gigi gergaji dengan panjang 2 meter. Setiap kali pedangnya jatuh, iblis akan keluar dari kota. Sendiri, dia menutupi lebar 20 meter di tembok kota. Belum lagi musuh, bahkan prajurit laki-laki dari kuil prajurit tidak berani mendekati area yang dijaga oleh Wang Yuanyuan. Sautit chopper di tangan kiri Wang Yuanyuan memiliki panjang 2 meter, pegangannya mencapai lebih dari 2/3 meter. Meskipun dia mengendalikannya hanya dengan 1 tangan, itu menunjukkan kekuatan yang mendekati senjata 2 tangan. Berkilau dalam warna perak cerah, tidak hanya bagian belakang bilahnya, bahkan bilahnya sendiri terbuat dari jenis gigi gergaji yang sama. Dalam sekejap cahaya perak, potongan tulang yang dibuat oleh Sautit mengeluarkan suara masam, dan meskipun volume pegangannya besar, kecepatan serangannya tetap sangat cepat. Sepertinya tangannya mengendalikan sambaran petir perak, melesat ke atas dan ke bawah. Benar, helikopter hebat di tangan Wang Yuanyuan adalah terbuat dari bahan yang mereka peroleh di Swampes of Gloom. Setelah Lin Xin kembali ke kuil penyihir, dia memiliki ahli dalam pengerjaan menggunakan gigi 7 sepatu roda untuk membuatnya untuk Wang Yuanyuan. Mencapai puncak tingkat legendaris, senjata ini hanya selangkah lagi dari tingkat epik. Pengrajin yang membuat pedang hebat ini menghela nafas secara emosional, melihat pedang berdarah ini, memberikan luka yang mengerikan, dan mampu menembus sebagian besar mantra pertahanan dari langkah ke-8 atau lebih rendah. Itu berisi 3 kemampuan, Bloody Chute, Blood Summit Dance, dan Dimensional Storm. Akhirnya diberi nama Bloodstorm.
Bloody Chute termasuk dalam Bloodstorm ini, menjadi salah satu efek laserasi yang menakutkan dari serangan Sauskates. Ini memiliki kekuatan laserasi yang kuat, ketajamannya bahkan melebihi area Dewi Cahaya Long Hao Shen dalam keadaan normal. Dan jangan pernah lupa tentang pemahaman yang diperoleh Wang Yuanyuan dari Ripples of Light yang diciptakan sendiri oleh Long Hao Shen. Kekuatan pemotongan Bloody Chute yang ditambahkan dengan Ripples of Light mencapai kekuatan mengerikan yang hanya diketahui oleh pihak penerima. 2 hari sebelumnya, pada saat pembangkit tenaga listrik iblis dari langkah ke-8 bentrok dengan Wang Yuanyuan, dia didorong menjauh, tetapi tangannya dipotong oleh potongan berdarah tanpa ketegangan. Energi spiritual eksternalnya yang kuat terbukti tidak berguna. Blood Summit Dance dan Dimensional Storm adalah dua kemampuan yang membutuhkan energi spiritual untuk digunakan, memakan cukup banyak, tetapi kekuatannya pantas mendapatkannya. Itu adalah serangan yang sangat menakutkan. Blood Summit Dance langsung melahirkan 7 Bloodstorms. Masing-masing membawa kekuatan yang sama. Bagaimanapun, pedang mengerikan ini dibuat dari tanduk 7 Sauskates. Jiwa mereka masih samar-samar ada di dalam. Dimensional Storm adalah kemampuan terbesar dari senjata ini. Satu penggunaan akan menghabiskan 2000 unit energi spiritual, menghasilkan potongan dimensi skala kecil di tengah-tengah semua gigi gergaji, dan membiarkan kekuatan Bloody Chute mencapai puncaknya. Setidaknya hingga hari ini, Wang Yuanyuan belum menemukan lawan yang mampu memblokir kombinasi senjata ini dan kemampuannya. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 yang menuangkan semua energi spiritual mereka ke dalam senjata mereka adalah sama. Selain ketiga kemampuan ini, karena terbuat dari Sauskates, yang merupakan elemen angin dan ruang ganda, kecepatan serangan Bloodstorm secara alami sangat tinggi. Kekuatan ofensifnya melebihi Divine Soul Shield dengan 4 kristal spasial menyala. Oleh karena itu, Wang Yuanyuan mulai menggunakan perisai jiwa surgawi sebagai perisai sejati. Kekuatan membunuhnya sebagian besar didasarkan pada Bloodstorm. Itu setahun yang lalu dia kembali di Benteng Tenggara. Mulai dari hari kepulangannya, Wang Yuanyuan berinisiatif meminta untuk bertarung di pinggir kota. Pada awalnya, kegunaannya tidak terlalu berbeda dalam perang besar. Tapi setelah dia mendapatkan Bloodstorm yang dikirim oleh Lin Xin, dia secara bertahap mulai muncul sebagai salah satu elemen penting dari Benteng Tenggara. Tubuhnya yang ramping, sikapnya yang dingin dan elegan, perisai raksasa yang mengerikan, dan pemotong gigi gergaji. Setiap hari, iblis yang terbunuh di tangannya mencapai jumlah yang luar biasa. Ini adalah bagaimana dia mendapatkan julukan Putri Pembunuh. Kontribusi militernya membuatnya menjadi komandan resimen aliansi. Jajaran perwira militer dari Temple Alliance dapat, dari pangkat yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, disebutkan sebagai pemimpin tim kecil, memimpin 20 tentara. Pemimpin tim menengah, memimpin 100 tentara. Pemimpin tim besar, memimpin 500 tentara. Komandan batalion, kepala 1.500 tentara. Komandan resimen, kepala 3 batalion. Kepala korps, kepala 3 resimen. Dan di atas mereka adalah 3 panglima militer dari pasukan aliansi, panglima atas, menengah dan bawah. Setelah mencapai pangkat komandan resimen semata-mata berdasarkan kekuatan pembunuhnya, orang bisa membayangkan berapa banyak iblis yang dibunuh oleh Wang Yuanyuan oleh dirinya sendiri. Bahkan orang yang bersangkutan berhenti menghitung sejak lama. Bertentangan dengan harapan, begitu dia menginjakkan kaki di tembok kota, matanya secara naluriah akan memerah, sebelum diikuti oleh pembantaian yang panik. Tahun ini, dia menderita total 3 luka parah, dan kembali ke medan perang sebelum pulih sepenuhnya dari mereka setiap saat. Benteng Tenggara memintanya berkali-kali untuk mengambil perannya sebagai perwira militer, memerintahkan tentara untuk berperang, tetapi setiap kali, dia menolak tawaran mereka. Dia meminta untuk berdiri di depan atas para prajurit, akan membunuh musuh, bahkan sebagai prajurit berpangkat komandan resimen. Raus setan berbilah ganda hijau tua dari langkah kelima melompat ke tembok kota, melolong ke arah Wang Yuanyuan. Bang! Setelah berbelok penuh, Divine Soul Shield kembali ke tangan Wang Yuanyuan. Melawan iblis berbilah ganda hijau tua, yang dilakukan Wang Yuanyuan hanyalah gerakan sederhana, sebuah tebasan.
Dari Bloodstorm, cahaya keperakan meledak, mengeluarkan suara laser yang melengking. Ruang warna hitam yang terkoyak, dibatasi dengan warna perak, mengambil bentuk bilah dua warna cerah yang secara instan mereduksi iblis berbilah ganda hijau tua yang sebelumnya merajalela menjadi serpihan. Timeless Strike, kemampuan yang digunakan oleh prajurit spasial dari langkah ke-6. Digunakan melalui Bloodstorm, kekuatannya dinaikkan satu tingkat di atas. Tiba-tiba, gerakan riang Wang Yuanyuan tiba-tiba berhenti, melihat jauh. Sebuah titik hitam membesar di garis pandangnya. Hati-hati, Yuanyuan. Dengan teriakan, sosok tinggi bergegas ke sisi Wang Yuanyuan, berkilauan dalam warna emas. Perisai menara tebal muncul di tanah. Pada saat titik hitam yang datang dari jauh dan membesar dengan kecepatan yang menakjubkan mencapai tembok kota, itu mencapai volume yang menakutkan. Itu adalah beruang iblis yang sangat kuat. Ini adalah metode pengepungan yang dipikirkan iblis. Menggunakan ketapel raksasa, pasukan tentara yang kuat dilemparkan langsung ke tembok kota. Jika pola serangan seperti ini digunakan setahun yang lalu, itu seperti melempar tikus ke kucing, hanya mencari kematian. Mantra sederhana yang digunakan oleh seorang penyihir sudah cukup untuk menghentikan itu. Tetapi dengan kemajuan perang, para penyihir dari aliansi kuil terus-menerus menjadi target prioritas perang. Di luar kuil penyihir, jumlah penyihir yang menjaga benteng kuil agung lainnya sudah sangat sedikit. Tubuh beruang iblis itu menghantam perisai menara itu dengan keras. Ksatria yang memegang perisai menara secara paksa ditolak oleh serangan itu, mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Kekuatan beruang iblis benar-benar mengerikan, dan yang dilemparkan adalah beruang iblis dari langkah ke-7. Dengan kekuatan pertahanannya yang besar, jika berhasil berdiri di atas tembok kota, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada benteng tenggara. Orang yang memblokir serangan dari beruang iblis ini untuk Wang Yuanyuan, bukankah itu Zhang Fangfang? Pada awal Perang Suci, semua pasukan perburuan iblis berada dalam keadaan perang, semuanya berpartisipasi di medan perang. Setelah 1 tahun pertempuran sengit, pasukan perburuan iblis Zhang Fangfang tidak lagi tersisa. Dari 6 dari mereka, hanya si pembunuh dan dia yang masih hidup. Yang lainnya semuanya mati di benteng tenggara ini. Dapat dikatakan sebagai kegembiraan yang tak terduga bagi Zhang Fangfang untuk bersatu kembali sekali lagi dengan Wang Yuanyuan. Rekan-rekannya meninggal satu demi satu, dan dia menderita banyak luka serius. Berkat kompor spiritual kehidupan kedua yang dia peroleh di surga ilusi saat itu, dia berhasil membuatnya kembali hidup satu demi satu. Oleh karena itu, dia sekarang menjadi pelindung Wang Yuanyuan. Dapat dikatakan bahwa tanpa dia menghemat biaya untuk melindunginya, Wang Yuanyuan pasti sudah mati di tembok kota. Lagi pula, dengan kekuatan serangannya yang mengerikan, bagaimana mungkin dia tidak diserang oleh iblis dari semua sisi? Mati. Mata Wang Yuanyuan menjadi merah darah, menyerang langsung ke arah beruang iblis yang masih goyah dari pendaratan. Orang bisa samar-samar melihat bahwa di sekitar Wang Yuanyuan, lampu merah darah tipis melayang. Niat membunuh yang sangat kuat berputar-putar di sekelilingnya membuatnya tampak sulit untuk dijelaskan dengan kata lain selain liar. Bang! Dengan suara pengap, beruang iblis di puncak langkah ke-7 tersandung dari serangan Divine Soul Shield milik Wang Yuanyuan. Segera, kinerja kuat Wang Yuanyuan mengikuti. Perisai jiwa surgawi tiba-tiba berhenti, meledak dengan cahaya berwarna perak. Space Splitting Saute langsung membombardir dada beruang iblis dari langkah ke-7, mengganggu gelombang yang akan dia lepaskan. Melangkah ke depan, dia melepaskan badai berdarah yang menyebabkan 7 bayangan bercampur dengan sosoknya. Melalui cahaya perak dan niat membunuh berdarah, dia menelan tubuh beruang iblis itu dengan keras. Ditekan oleh roh pembunuh menakutkan Wang Yuanyuan, beruang iblis yang tangguh hanya bisa menggunakan lengannya untuk melindungi wajahnya, mencoba menahan serangan frontalnya. Kekuatan laserasi yang mengerikan dari Bloodstorm terwujud tanpa keraguan. Tubuh beruang iblis hancur berkeping-keping, dan di tengah jeritan amarahnya yang pahit, lengannya yang tebal mulai memperlihatkan tulang padat di dalamnya. Mati! Wang Yuanyuan, yang mengabaikan darah yang berceceran di tubuhnya, berteriak dengan marah.
Badai darah terangkat tinggi di atas kepalanya, dan pancaran hitam pekat langsung menembus seluruh gigi gergaji yang menandakan Dimension Cut. Asteris lengan beruang iblis terpotong, dan bagian terberat tubuhnya, tengkoraknya terbelah oleh kekuatan mengerikan itu. Beruang iblis bagaimanapun juga adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ketujuh dan bahkan di pintu kematian, tubuhnya menyerang Wang Yuanyuan, menyerang Divine Soul Shield. Wang Yuanyuan benar-benar tidak takut, matanya dipenuhi amarah yang lebih jauh. Begitu tubuh beruang iblis yang sangat kuat menghantam perisai jiwa surgawi, kaki kanannya tiba-tiba menginjak tanah. Prajurit manusia di sekitarnya semua bisa melihat bahwa Wang Yuanyuan saat ini tampak seperti kecemerlangan berlian. Berkedip dalam cahaya perak dengan kecepatan yang menakjubkan, dia membangkitkan Bloodstorm. Sebuah kecemerlangan perak tiba-tiba meledak darinya, bertindak seperti tornado, dia tiba-tiba menyerang tubuh beruang iblis, melemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Beruang iblis yang awalnya mencincang daging karena potongan berdarah berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya di udara. Mengisi seluruh langit dengan hujan darah, pemandangan yang memukau semua penonton. Adegan ini sudah tidak bisa digambarkan mengejutkan. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang iblis, bahkan para pejuang manusia dari aliansi kuil semuanya dipenuhi dengan ketakutan yang mengerikan. Faktanya, Wang Yuanyuan sekarang hanya pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ke-6, dan belum menembus ke langkah ke-7. Tapi kekuatan bertarung yang dia tunjukkan sangat mengerikan. Cahaya perak terlihat selama lebih dari 3 detik, sebelum secara bertahap menyebar. Wang Yuanyuan berdiri di atas lututnya, menarik napas panjang. Baik itu Bloodstorm atau Divine Soul Shield, semuanya tanpa cahaya. Tubuhnya masih dikelilingi oleh niat membunuh yang padat dengan warna merah tipis. Hanya wajahnya yang sangat pucat. Sosok berwarna emas berdiri di depannya. Meskipun iblis yang memanjat tembok kota tidak berani menyerang Wang Yuanyuan karena terkejut, ksatria yang gagah berani itu berdiri di sana untuk menghentikan kemungkinan serangan. Sementara itu, cahaya putih lembut dilepaskan dari tangannya, jatuh di tubuh Wang Yuanyuan. Ekspresi Zhang Fangfang cukup tidak sedap dipandang, bukan karena serangan iblis sebelumnya tetapi karena hatinya sakit. Faktanya, hanya dia yang tahu biaya serangan Wang Yuanyuan sebelumnya. Serangan sebelumnya adalah teknik yang diciptakan sendiri oleh Wang Yuanyuan, yang disebut Spiritual Boosting Silver Tornado. Kekuatannya yang luar biasa tidak dapat digambarkan dengan kata-kata sederhana. Teknik habis-habisan yang membuang segalanya ini dibentuk oleh Wang Yuanyuan melalui pembantaian yang tak henti-hentinya. Zhang Fangfang bertanya kepada Wang Yuanyuan di masa lalu mengapa dia menyerang dengan begitu ceroboh. Wang Yuanyuan memberinya jawaban sederhana, mengatakan kepadanya, kawan-kawan saya secara alami lebih berbakat daripada saya. Jika saya tidak berusaha lebih keras dari mereka, saya akan tertinggal. Pada saat reformasi tim, saya akan menjadi orang yang lebih berguna bagi tim, dan tidak membiarkan kapten menanggung beban yang begitu besar sendirian. Siapa yang bisa terpengaruh seperti Long Hao Shen tentang kehilangan ingatan cair? Sebagai salah satu anggota pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64, dia merasa bahwa dia terus menjadi semakin tidak berguna karena musuh yang mereka temui semakin kuat. Dalam hal bakat bawaan, dia bisa dikatakan sebagai yang terakhir di klasemen. Dalam kekuatan serangan, dia berada di bawah Sima Xian, dan tidak ada yang bisa dikatakan tentang pertahanan mereka. Dan tanpa kemampuan pendukung, apa yang bisa dia lakukan sebagai seorang pejuang? Dia merasa kegunaannya bagi tim terus menurun seiring waktu. Pada saat aliansi kuil memberi perintah untuk membubarkan sementara tim mereka, Wang Yuanyuan untuk pertama kalinya merasa sangat tidak berdaya. Perasaan tidak mampu memahami nasibnya sendiri dengan tangannya sendiri terlalu menyakitkan. Tim mereka runtuh dan tidak ada yang tahu apakah mereka akan dapat melakukan reformasi lagi di masa depan. Mengapa itu? Karena semua orang tidak cukup kuat. Untuk alasan ini, setelah kembali ke kuil prajurit, melihat medan perang di Benteng Tenggara, Wang Yuanyuan membuat tekadnya bahwa dia akan melakukan apa saja untuk menjadi lebih kuat. Jenius yang tidak memadai hanya bisa dibuat dengan upaya yang kuat. Jadi dia berdiri di tembok kota, berdiri di depan dari awal sampai akhir.
Sebagai seorang gadis dan pejuang wanita, dia menggunakan metode yang jauh lebih biadab daripada pria untuk meningkatkan kekuatannya. Wang Yuanyuan sangat ingat apa yang Long Haoshen katakan di masa lalu, bahwa sebagai seorang pejuang, metode termudah bagi seseorang untuk meningkatkan kekuatan mereka adalah melampaui batas mereka. Setiap tantangan yang mendorong seseorang hingga mencapai batasnya tidak diragukan lagi akan menjadi kekuatan pendorong yang sangat besar untuk maju secara efisien. Mencari batasnya sendiri di tengah pembantaian, setiap kali dia kelelahan, dia akan terus bersikeras untuk mempertaruhkan segalanya sampai detik terakhir. Pada saat dia berhasil membuatnya hidup, dia secara alami akan mengetahui bahwa kultivasi dan tekniknya berkembang dengan kecepatan yang menakjubkan. Menjaga dirinya di utas hidup atau mati setiap saat, dia hanya akan mengatupkan giginya dan menanggung penderitaan sampai akhir. Jika bukan karena ini, bagaimana dia bisa berkembang dari sedikit di atas 6.000 unit energi spiritual untuk mencapai 10.000 unit, puncak langkah ke-6, hanya dalam 1 tahun. Semangat pembunuhnya yang panik dan senjata yang tangguh akhirnya mendorong Wang Yuanyuan untuk menciptakan teknik pribadi pertamanya, teknik yang sangat berdarah dan sangat kuat. Menggunakan kemampuan spiritual boosting Silver Tornado mengharuskan seseorang untuk menerapkan Dimensional Storm pada Bloodstorm, sebelum memaksa energi spiritual seseorang keluar dari tubuh mereka, memicu energi spiritual atribut spasial mereka melalui roh pembunuh berdarah yang tak tertandingi. Dengan cara ini, kekuatan ledakan yang sangat menakutkan akan dihasilkan. Dan sepersekian detik dari ledakan itu benar-benar melebihi tingkat kekuatan reguler Wang Yuanyuan. Tapi sama, kekuatan ledakan ini datang dengan beberapa serangan balasan yang harus dia tanggung. Melalui pelatihan dan dorongan yang konstan, dia akhirnya berhasil. Meskipun kemampuan spiritual boosting Silver Tornado meminjam kekuatannya dari Bloody Storm, ini pada akhirnya adalah teknik yang diciptakan sendiri oleh Wang Yuanyuan. Saat digunakan, karena segala sesuatu dalam jarak 3 meter darinya akan segera terkena serangan yang sangat langsung dan mengerikan. Kecuali jika kekuatan musuh cukup besar untuk menghancurkannya, dan menghancurkan senjatanya dan dia secara menyeluruh, spiritual boosting Silver Tornado akan menjadi serangan yang fatal. Bahkan dengan tubuh tiraninya, beruang iblis yang telah kehilangan cadangan energi spiritualnya langsung tercabik-cabik oleh teknik ini, yang merupakan sesuatu yang sulit untuk dibayangkan. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 tidak akan berani menyatakan diri mereka mampu melakukan itu ke pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7. Kepala kuil prajurit Qiu Yonghao secara pribadi datang untuk menasihati Wang Yuanyuan. Kakek dari pihak ayah adalah kepala kuil prajurit sebelumnya. Sebelum dia mati dalam pertempuran melawan Dewa Iblis Neraka Marbas, dia adalah orang yang membiarkan petugas pemegang pedang suci Ye Wuxiang menggantikan posisinya. Menjadi orang yang menggantikan garis keturunan jiwa surgawi, Wang Yuanyuan adalah pembawa hidup terakhir dari garis keturunan ini. Tidak peduli apa, Qiu Yonghao tidak mau melihatnya mengalami kecelakaan. Tapi tekad kuat Wang Yuanyuan terlalu kuat. Dia memberitahu Qiu Yonghao bahwa yang terakhir dari garis keturunan jiwa surgawi tidak bisa menjadi pengecut, bahkan jika dia seorang gadis. Dibiarkan tanpa pilihan, Qiu Yonghao hanya bisa melakukan yang terbaik dengan mengirim orang untuk menjaganya. Dengan cara ini Wang Yuanyuan bisa mendapatkan pendeta terbaik untuk merawatnya jika dia terluka. Ketekunannya terbayar, karena kekuatan yang mengalir dari nadinya terus membiarkannya bercampur dengan semangat pembunuhnya. Ini menghasilkan amplifikasi besar pada cahaya merah tipis yang mengelilingi tubuhnya yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatannya secara besar-besaran. Dengan kilatan cahaya keemasan, Zhang Fangfang menggandakan dirinya yang lain. Itu adalah doppelgangernya yang lahir dari kompor spiritual kehidupan kedua. Dia langsung menyerahkan pedang dan perisainya yang berat kepada doppelganger, yang segera mengambil alih pekerjaan itu, menjaga area yang ditugaskan ke Wang Yuanyuan. Zhang Fangfang dengan cepat datang ke sisi Wang Yuanyuan, mengulurkan tangannya untuk menopangnya sampai mereka berada di dekat bagian belakang. Wang Yuanyuan tidak mencoba untuk berani dengan memaksa dirinya untuk tetap terjaga. Spiritual boosting Silver Tornado adalah sesuatu yang tidak dapat dia kendalikan sepenuhnya. Setelah setiap ledakan, tubuhnya akan mengalami guncangan hebat.
Dan setelah meminum pil fondasi tubuh boa hutan yang terbuat dari empedu Raja Boa Hutan, energi spiritual eksternalnya memperoleh dorongan yang besar. Ini secara bertahap membuat segalanya lebih baik, tetapi menanggung kerusakan yang ditimbulkan oleh kemampuan itu pada tubuhnya sendiri masih di luar kemampuannya. Tidak bisakah kamu berhenti berjuang begitu keras? Apakah kamu tidak tahu bagaimana hatiku sakit untukmu? Zhang Fangfang mengerutkan alisnya, menatapnya dengan tatapan penuh kekhawatiran. Di bawah arlojinya, warna berdarah di mata Wang Yuan berangsur-angsur hilang, bahkan menunjukkan kelembutan. Terima kasih, Saudara Fang.